Duh, kok abis nyobain satu produk ini jadi jerawatan ya? Ini nggak cocok atau itu perjing, nggak apa-apa, terus aja pakai, soalnya di dalam produknya itu ada active ingredients. Nah, active ingredients itu bakal jadi kayak semacam detox kulit gitu deh. Terus pakai aja, nanti juga lama-lama baikan kok. Oh gitu ya. Ya udah deh, aku bakal coba terus pakai. eh Kok kayaknya makin parah ya, nggak makin membaik. Apa ini masih perjing namanya? Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Pertama aku mau ucapin dulu Happy New Year buat semuanya. Maaf ya agak sedikit terlambat, soalnya memang agak sedikit sibuk dan hektik kemarin di awal tahun, jadi aku baru sempet bikin video lagi sekarang. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan kita hari ini mengenai proses purging. Nah, jadi kata purging ini belakangan tuh sering banget banyak muncul di mana-mana. Setiap orang, setiap kayak banyak skinfluencers dan banyak orang-orang lain bilang kayak, oh iya nggak apa-apa kok, produknya pasti pertama bakal bikin kulit kalian kayak lebih parah dulu, bakal jerawatan dulu, soalnya semacam kayak purging gitu, reaksi detox, membersihkan kulit dan lain-lain. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang apa sih sebenarnya purging, lalu apa aja sih ingredients yang bisa mengakibatkan purging, dan kira-kira gimana cara bedainnya kulit yang purging dan juga kulit yang iritasi. Pertama, mari kita bahas dulu apa sih sebenarnya definisi dari purging itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau purging itu bukan merupakan medical terms. Jadi sebenarnya nggak ada tuh di kertas-kertas ilmiah ditulis yang namanya kayak ini merupakan reaksi purging. Nah, itu nggak ada sama sekali sebenarnya. Awal mulanya sebenarnya reaksi yang menyerupai purging ini disebut juga dengan retinoid flare-ups. Jadi merupakan reaksi terhadap retinoids yang dilaporkan pertama kali itu pada tahun 1969. Nah, jadi apa yang sebenarnya diobservasi atau yang ditemukan dari studi tersebut adalah dari 15-20% orang yang mengikuti studi penggunaan retinoids di wajah mereka mengalami proses yang namanya kulitnya menjadi semakin parah di awal-awal penggunaan retinoid sebelum menjadi lebih baik. Nah, hal itu diperkirakan akibat dari fungsi retinoid sendiri, yaitu mempercepat cellular turnover atau pertumbuhan sel kulit baru kita. Nah, jadi karena memang sel kulitnya itu regenerasinya lebih cepat, jadi ada beberapa komedo-komedo kecil yang berada di bawah permukaan kulit kita itu akan lebih cepat nampak ke permukaan dan mengakibatkan muncul yang namanya jerawat. Nah, reaksi purging ini sebenarnya nggak akan bertahan lama banget. Jadi sebenarnya maksimal dari reaksi purging ini tuh bertahan sekitar paling maksimal itu kayak 4-6 minggu saja. Kenapa sih cuman hanya 4 minggu aja? Karena regenerasi sel kulit kita di saat masih normal itu memang kurang lebih sekitar 4 minggu. Atau mungkin semakin pelan, mungkin ada variasi-variasi, setiap orang bisa berbeda-beda. Pokoknya kurang lebih kayak sekitar 4 minggu. Nah, dari studi itu sebenarnya kita bisa menyimpulkan kalau purging itu merupakan reaksi yang terjadi akibat satu ingredients yang meningkatkan kecepatan sel kulit kita itu tumbuh dan juga hanya berlangsung selama 4-6 minggu dan sebenarnya hanya terjadi kepada 20% subjek studi tersebut. Loh kak, tadi kan itu cuma retinoids aja ya, tapi kenapa sih info-info yang beredar di luar sana sekarang tuh menyangkut pautkan retinoid dengan ingredients-ingredients lainnya? Nah, sebenarnya itu aku juga kurang tahu bagaimana informasinya itu bermula, bagaimana tersebarnya. Pastikan informasi ada banyak banget sekarang di internet. Kalian harus bisa memilah-milah mana kira-kira informasi yang benar dan juga informasi yang salah. Nah, namun banyak informasi-informasi yang beredar berkaitan dengan purging itu merupakan hasil dari observasi dan spekulasi orang-orang setelah menggunakan skincare products atau skincare ingredients yang konon juga bisa meningkatkan regenerasi sel kulit kita. Nah, salah satu contoh-contoh ingredient nih yang bisa meningkatkan regenerasi sel kulit kita adalah antara lain 1. AHA atau BHA. Ini merupakan golongan asid ya yang memang bisa mengeksfoliasi kulit kita dan juga mempercepat regenerasi sel kulit. Lalu yang kedua yaitu adalah retinol. Nah, kalau tadi retinoid hanya bisa didapatkan dari resep dokter, nah retinol ini kan yang ada di pasaran ya. Jadi retinol itu akan dirubah menjadi retinoic acid di kulit kita dan akan bekerja selayaknya retinoic acid. Namun memang tidak seefektif atau tidak sekuat retinoic acid itu sendiri. Nah, makanya ada orang yang berspekulasi kalau retinol itu bisa mengakibatkan efek-efek yang serupa dengan retinoid. Nah, selain itu, ingredients lain yang konon bisa mengakibatkan purging juga adalah vitamin C.
Nah, jadi memang vitamin C selain merupakan komponen yang penting banget nih untuk memproduksi kolagen di kulit kita, tapi dia juga bisa mempercepat regenerasi sel kulit kita. Nah, jadi itu dia tuh tadi ingredients-ingredients yang sebenarnya bisa mengakibatkan kayak yang namanya purging. Dan ini pun bahkan hanya spekulasi aja ya teman-teman. Sebenarnya nggak ada studinya, nggak ada kayak research papernya yang menyatakan kalau ingredients-ingredients ini bisa mengakibatkan purging. Ini hanya merupakan bentuk dari spekulasi dan juga observasi dari orang-orang yang menggunakan skincare dan mengalami hal-hal tersebut. Bolehkah kalian percaya? Tentu mungkin boleh percaya, boleh enggak, karena kan ini bukan basisnya ilmiah ya, tapi dari basis personal experience. Nah, jadi memang kekuatan dari bukti-bukti atau informasi-informasi tersebut memang tidak kuat adanya. Nah, tapi tidak memang menutup kemungkinan kalau kalian mengalami hal-hal yang namanya tuh purging saat kalian menggunakan keempat ingredients yang tadi aku udah sebutin. Tapi kalau ingredients lain, kayak hyaluronic acid, niacinamide, arbutin, sebenarnya itu bukan merupakan ingredients yang bisa meningkatkan regenerasi sel kulit. Jadi itu kemungkinan, hampir nggak ada kemungkinannya kalian itu mengalami yang namanya purging. Adapun itu namanya iritasi. Oke, jadi sekarang aku mau masuk ke pembahasan bagaimana cara membedakan purging dan juga iritasi. Pertama, seperti yang tadi aku udah bilang, purging itu hanya diakibatkan oleh ingredients yang bisa meningkatkan regenerasi sel kulit. Jadi seperti kayak retinoid, AHA, salicylic acid, dan juga vitamin C. Jadi di luar keempat ingredients tersebut sebenarnya nggak ada yang bisa mengakibatkan purging. Jadi semua ingredients lain yang bikin kalian jerawat itu kemungkinan adalah iritasi. Nah, lalu yang kedua, ciri-ciri dari purging itu dia hanya terjadi di bagian-bagian wajah yang memang acne prone. Kenapa sih hanya tumbuh di bagian kulit yang acne prone? Karena memang di daerah-daerah yang acne prone tersebutlah banyak terdapat microcomedon yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Jadi sebenarnya di bawah permukaan kulit kita itu bisa aja ada kayak komedo-komedo yang belum muncul ke permukaan tapi langsung ditekan oleh ingredient tersebut untuk langsung cepat muncul ke permukaan. Nah, kalau misalnya kalian iritasi, jadi terjadinya itu bisa di seluruh bagian wajah kalian, di mana aja, bahkan mungkin di wajah yang biasanya tuh nggak mudah berjerawat. Nah, jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku, kalau misalnya aku mengalami yang namanya purging, biasanya itu pasti posisinya di antara sekitar daerah T-zone dan juga jawline, karena itu merupakan daerah acne prone skin aku. Nah, kalau misalnya tiba-tiba kayak kok jerawatan di daerah pipi atau hidung, yang kayak tempat-tempat aneh, kayaknya biasanya itu bersih-bersih aja, kemungkinan itu adalah iritasi. Nah, lalu ciri-ciri ketiga dari purging, yaitu tadi aku udah sebut, dia hanya terjadi selama maksimal 4-6 minggu saja. Jadi kalau misalnya kalian udah menggunakan produk itu lebih dari 4-6 minggu dan kayaknya tuh kayak nggak membaik-baik kondisi kulit kalian, kemungkinan besar itu iritasi, jadi segera stop pemakaian produk tersebut. Oke, jadi tadi kan aku udah sebut ya perbedaannya apa sih purging dan iritasi. Nah, sekarang aku pengen nih bahas ke kalian sebenarnya gimana sih cara meminimalisir terjadinya purging tersebut di kulit kalian. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan. Pertama, kalau misalnya kalian mau menginkorporasikan tadi keempat ingredients tersebut di skincare rutin kalian, sebaiknya kalian lakukan perlahan atau step by step. Jadi bisa kalian gunakan secara kayak selang-seling gitu dalam seminggu. Kalau misalnya kalian, nah jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan sesuatu yang ada kandungan AHA atau BHA, nah kalian bisa gunakannya dulu itu kayak seminggu mungkin 2-3 kali dulu, jangan langsung setiap hari. Karena itu selain bisa bikin over exfoliated, itu juga bisa membuat proses purging itu terjadi lebih parah dan lebih cepat gitu rasanya. Kalau misalnya kalian space out penggunaannya, jadi kayak seminggu 2-3 kali, pasti kalaupun terjadi purging itu nggak akan terasa terlalu parah-parah banget. Lalu cara berikutnya untuk meminimalisir yang namanya purging, ini terutama untuk penggunaan retinol atau retinoid ya. Kalian bisa menggunakan yang namanya sandwich method. Jadi aku udah pernah bahas sebenarnya sandwich method sebelumnya. Itu merupakan metode di mana kita mengaplikasikan moisturizer terlebih dahulu sebelum kita mengaplikasikan retinol dan kita akhiri dengan moisturizer lagi. Nah, proses ini disebut dengan sandwich method karena kayak kita menyelingi penggunaan retinol itu dengan kedua moisturizer di bagian bawah dan juga atas. Jadi di bagian bawah dia itu melindungi kulit kita sehingga penyerapan retinolnya lebih minimal, dan yang bagian atas itu untuk membantu melembabkan kulit kita.
Oke, jadi sebenarnya itu aja pembahasan aku tentang purging. Semoga ini udah jelas ya untuk kalian. Kalau kalian abis kayak menggunakan produk-produk lain yang ingredientsnya itu bukan AHA, BHA, atau salicylic acid, vitamin C, ataupun retinoid, dan muka kalian tuh menjadi makin parah, makin berjerawat, aku sangat tidak menyarankan kalian untuk menggunakan produknya terus-menerus. Karena kemungkinan terjadinya iritasi itu jauh lebih besar dibandingkan yang namanya purging. Nah, lalu apakah purging itu sesuatu yang harus kalian takuti? Enggak, kalian harus ingat ya, tadi bahkan di retinoid flare-ups itu aja, penggunaan retinoid, kemungkinan orang mengalami hal itu hanya 20%. Jadi, itu kemungkinannya kecil, hanya 1/5 dari seluruh orang-orang yang bisa mengalami hal tersebut. Sebenarnya apa yang aku observasi ya, banyak terjadi itu merupakan kayak placebo effect. Lebih kayak orang merasa kayak, aduh aku pakai AHA, BHA, kayaknya bakal purging deh. Nah, dan kayak pikiran kita itu akan membuat kayak jerawat itu malah muncul. Kalian tahu kan pasti, karena tubuh kita ini kan kayak sistem gitu ya. Apa yang kita pikirkan itu bisa muncul ke wajah kita sebenarnya. Nah, jadi aku sangat tidak menyarankan kalian untuk memiliki kayak patokan kalau bisa menggunakan ingredients yang ada A, B, C, D, itu pasti akan mengalami yang namanya purging. Padahal belum tentu. Kemungkinannya sangat kecil untuk mengalami yang namanya purging, dan ada kok cara-cara untuk kalian meminimalisir terjadinya purging tersebut. Nah, selain itu untuk teman-teman seller yang menjual produk-produk skincare, semoga ini juga membantu kalian untuk memperjelas apa sih definisi purging, jadi kalian bisa lebih baik mengedukasi para customer kalian. Oke, jadi segitu aja guys untuk videonya hari ini. Thank you guys so much for watching and hope to see you guys again on my next video. Oh ya, selain itu jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe ke YouTube channel aku, dan nyalain lonceng bel notifikasi ya. Bye guys!